Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Nama Baban Wibawa Komara dengan NIM 33321701001. Di sini saya akan menanggapi soal uh, video dalam soal UAS etika profesi. Di sini saya akan akan menanggapi gitu sebagai pengganti UAS. Jadi tugas vlog ya dari mata kuliah etika profesi. Nah, apa yang saya tanggapi yaitu gimana sih cara menghadapi etika profesi disrupsi digital di era masa depan, itu di era masa yang akan datang, di masa yang super modern gitu kan. Gimana sih kita cara menanggapi itu gitu kan. Gimana sih kita biar cara langkah untuk ketika kita bisa disebut adalah game changing gitu kan, atau berubah atau perubahan gitu kan. Nah, sebelum kita melonjak atau menanggapi hal tersebut, sebelumnya untuk menanggapi hal etika profesi di era disrupsi digital masa depan, ini kita harus mengetahui terlebih dahulu gitu definisi dari kata dasar dari etika itu sendiri, yaitu studi yang mempelajari tentang karakteristik moral berhubungan dengan pilihan moral yang disebut oleh setiap orang dalam hubungannya dengan orang lain. Dan mengapa kita harus mempelajari soal etika engineering? Ya untuk membuat kita lebih sensitif gitu dan mementingkan isu-isu etika sebelum Anda harus menanggapi isu-isu tersebut. Otonomi moral gitu. Kita harus mempunyai sifat otonomi moral. Nah, apa itu otonomi moral? Yaitu kemampuan orang gitu untuk berpikir kritis dan mandiri tentang isu-isu moral dan menerapkan pemikiran moral ini pada situasi yang timbul dalam praktek karir profesional di bidang engineering gitu. Nah, jadi maksudnya otonomi yang saya jelaskan tadi itu, otonomi moral itu jadi kita harus cepat respon lah, cepat respon dan juga kritis akan hal tersebut gitu. Biar kita nggak benar-benar tertinggal, nggak shock gitu, dan terjadi masalah di mana-mana ketika kita tidak mempunyai sikap seperti itu gitu. Karena ketika kita mempunyai sifat berpikir kritis gitu kan, itu akan memunculkan satu inovasi gitu kan, terobosan baru, atau kita out of the box lah itu. Terus setelah kita mengetahui dasar etika, nah kita juga harus tahu gitu kan, definisi dari profesi itu. Nah, profesi itu suatu pekerjaan yang membutuhkan pengalaman, keterampilan, menggunakan keputusan dan juga dan juga penggunaan kebijakan gitu. Nah, terus kita sedikit melangkah ya dalam menanggapi disrupsi digital di era masa depan ini. Jadi sekarang ini di zaman disrupsi digital ini semuanya sudah tentang teknologi. Yang sebelumnya serba manual gitu kan, sekarang sudah bisa otomatis dalam melakukan pekerjaan atau kegiatan dalam bidang pekerjaan engineering gitu. Engineering ataupun ya perusahaan maupun bisnis gitu. Itu udah jadi sikap yang harus dilakukan atau pedoman dalam diri dalam bidang kerja ini adalah harus bisa beradaptasi itu kan dengan lingkungan yang ada. Terlebih penting yaitu disrupsi teknologi ini harus bisa memahami
Jadi ketika tidak ada namanya game changing atau perubahan, akan berdampak shock dan masalah di mana-mana. Ini menjadi impact awal ketika lalai akan adaptasi dengan disrupsi digital masa teknologi canggih ini. Padahal ini pentingnya sikap otonomi moral yang tadi dijelaskan di awal ya. Jadi kemampuan seseorang itu berpikir kritis itu sangat dibutuhkan di era sekarang ini gitu. Karena akan menjadikan suatu atau outputan lah hal-hal yang baru akan suatu pekerjaan atau cara atau mekanisme gitu atau teknis dalam suatu bidang pekerjaannya gitu di era disrupsi digital ini. Nah, setelah itu pada masa sekarang dan yang akan datang gitu, dunia ini akan campur tangankan gitu dengan zamannya serba teknologi gitu, yang sering disebut yaitu more for less dan more for zero gitu. Sebelum kita beranjak lanjut, kita jelaskan terlebih dahulu sedikit tentang more for less dan more for zero gitu. Apa itu more for less? Dalam ketika kita translatekan, more for less itu adalah lebih gitu, lebih dari mempelajari. Dan juga kalau more for zero itu adalah lebih dari nol gitu. Nah, kita harus paham itu dulu gitu kan. Jadi more for less itu dan more for zero itu, jadi kalau kita beranjak ke dunia bisnis ya enggak, dunia ini itu udah kayak benar-benar kayak suatu contohnya di bisnis gitu. Ini adalah tidak ada lagi gitu dari pihak ketiga, ada orang ketiga. Apa maksud orang ketiga itu? Jadi ketika kita mencontohkan barang itu sebagai barang pakaian misalkan, itu tidak ada lagi gitu pakaian yang bergantungan di pasar-pasar atau di mall gitu kan. Itu akan terjadi itu langsung dari produsen ke konsumen, maupun sebaliknya dari konsumen dia langsung minta order ke produsen gitu. Tidak ada lagi gitu kan orang ketiga, dari produsen ke orang ketiga untuk istilahnya dijualkan lagi ke konsumen yang akan memakai baju itu langsung gitu. Itu udah zaman istilahnya kita serba digital, serba online, apapun itu gitu kan. Nah, sekarang hal itu udah terjadi gitu di Indonesia dan negara-negara lain pun udah sangat jauh gitu perkembangannya akan hal itu gitu kan. Sekarang zaman ini zaman yang sangat canggih, sangat modern gitu kan. Apapun bisa dilakukan dengan cara simpel, dengan cara yang mudah gitu. Yang zaman dulu kita menggunakan cara-cara tradisional yaitu manual, istilahnya pakai otot lah. Nah, sekarang udah zaman kita memakai otak gitu kan. Kayak contoh gitu, kita mencontohkan suatu pekerjaan dalam industri gitu kan. Nah, itu dalam industri gitu kan, kita udah ada namanya ya otomatis, sistem penggerak industri yang otomatis itu kan. Udah tinggal kita menekan suatu tombol itu udah akan bergerak gitu kan, penggerak industri itu atau pengelolaan industri gitu kan, itu udah langsung bergerak. Tidak ada lagi namanya kita memakai otot untuk menggerakkan suatu industri gitu kan. Nah, jadi apa yang harus kita tanggapi gitu kan, apa solusinya gitu ya. Sebenarnya ada satu kata sih akan hal ini, kita harus beradaptasi gitu, beradaptasi akan zaman yang akan datang gitu. Kita beradaptasi akan hal teknologi, akan hal ke sosialisasi gitu kan terhadap lingkungan, itu sangat penting gitu.
Eh, nah, jadi apa sih solusi untuk menghadapi disrupsi digital ini di masa depan? Ya sebenarnya ya kita harus tadi yang saya bilang gitu kan, itu kita harus beradaptasi. Nah, beradaptasi ini bukan hanya dalam lingkungan gitu, tapi dalam semua hal itu sangat diperlukan dalam kondisi yang udah modern ini gitu. Contohnya kita harus beradaptasi, masyarakat itu sangat penting. Terus beradaptasi akan teknologi itulah yang sangat dibutuhkan juga gitu, modal dan poin dalam suatu pekerjaan, dalam suatu bisnis dan apapun itu gitu kan, untuk menghadapi masa depan itu. Jadi eh jangan sampai kita tertinggal, karena ketika kita tertinggal karena kita tidak tahu akan teknologi, itu kita akan jauh tertinggal gitu sama orang-orang di luar sana gitu kan. Nah, mungkin cukup sekian ya, eh apa tanggapan saya terhadap disrupsi digital ini. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Ini tugas mata kuliah etika profesi. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.